jadi mata kuliah yang masih basic. Jadi artinya memang kajian yang ini sifatnya itu masih yang hal-hal mendasar, tidak membahas secara lebih tinggi. Ya, this discussion is Zakat 101 means that what I am going to discuss here is only basic and also the principles of zakat. Karena selama ini setelah saya beberapa kali silaturahmi beberapa komunitas ke beberapa orang, ternyata literasi tentang kajian bahkan yang untuk hal-hal dasar itu ternyata memang harus terus ditingkatkan kembali. Karena apa? Karena memang kan zakat itu merupakan apalagi bagi dan apabila kita sudah berkewajiban untuk untuk keluarnya, maka ini menjadi kewajiban. Jadi mudah-mudahan apa yang akan saya sharingkan dapat memberikan sedikit manfaat buat teman-teman semua yang hadir di sini. Belum mengenal Kang S1 hingga S2 untuk pendidikan. Topik disertasi saya itu terkait bagaimana zakat oleh karena itu mungkin dalam 3-4 tahun terakhir memang literatur yang saya baca itu berkaitan tentang zakat. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang saya baca sedikit itu bisa bermanfaat. Dan saat ini aktivitas saya sebagai dosen, ibu rumah tangga, kemudian juga menjadi member di Institut Ibu Profesional, dan diamanahi juga sebagai Wakil Ketua Pelaksana di Lembaga Kesehatan Majelis Ulama Indonesia Pusat, lalu juga menjadi Ketua Pondok Pesantren Mahasiswa dan Santri Ulil Albab Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Dan ini yang akan menjadi referensi dari kajian hari ini, karena itu adalah buku Fikih Zakat Indonesia oleh Profesor Dr. Didin Hafidudin, dan juga dari beberapa dokumen-dokumen Badan Amil Zakat Nasional. So the reference that I am going to have is from Fikih Zakat Indonesia and also from some documents from National Zakat Board in Indonesia. Dan ini adalah outline atau yang akan saya bahas pada siang ini, insya Allah 30 menit ke depan ya, di sesi pertama sebelum diskusi dan tanya jawab. Yaitu yang pertama adalah terkait konsep zakat, lalu yang kedua adalah hikmah zakat, yang ketiga adalah mengapa kita membayar zakat itu melalui amil zakat, lalu yang keempat adalah perbedaan antara zakat, infak, dan juga sedekah, dan yang terakhir penutup. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk bagian pertama yaitu konsep zakat. Ya. Apa itu zakat ya? Sebelum saya menjelaskan apa itu zakat, kita tahu ya bahwa zakat itu adalah pilar ketiga dari rukun Islam setelah syahadat dan juga sholat. Artinya, ia merupakan kewajiban yang harus kita laksanakan. Apabila kita sudah memiliki kewajiban tersebut tapi tidak melaksanakannya, berarti sama saja artinya kita tidak menjalankan agama kita secara menyeluruh atau secara syumuliyah. As the third pillar of Islam, zakat is very important. So if already required to pay zakat, then we have to perform it as best as possible. Lalu secara etimologis atau secara bahasa, zakat itu berasal dari beberapa bahasa kata. Misalnya yang pertama itu adalah dari al-puhru, ya. Al-puhru ini artinya bersih dan suci. Lalu yang kedua, zakat juga berasal dari kata al-barokatu, ya, berkah. Lalu setelahnya dari artinya juga adalah an-nama atau berkembang, ya. Dan yang terakhir, zakat juga berasal ya berarti as-shalahu atau keberesan ya. Jadi artinya ketika kita menjalankan ibadah ini sesungguhnya kita berusaha untuk mencapai kebersihan, kesucian ya, keberkahan serta berkah kita sehingga hidup kita akan menjadi beres. Jadi artinya kalau kita lihat dari etimologisnya, artinya ketika kita menunaikan perintah ini, itu insya Allah manfaatnya itu akan
dirasakan oleh kita sebagai yang melaksanakan kewajiban tersebut. Because zakat is required, ya, insya Allah Allah will give many benefits if we perform this worship or ibadah. Ya, jadi saya lebih meyakini bahwa ketika zakat itu dilaksanakan, manfaat yang dirasakan oleh pembayarnya itu jauh lebih banyak, ya. The benefit received by the recipients of zakat is much bigger than what is received by the recipients. Lalu apa sih zakat secara istilah itu? Jadi zakat secara istilah itu berarti suatu proporsi dari harta yang dimiliki, ya, yang telah mencapai suatu rata tertentu yang bisa dan diberikan itu kepada orang-orang yang dianggap berhak untuk menerimanya, yaitu 8 golongan yang nanti akan saya jelaskan. Dan secara syariat itu lebih diutamakan dibayarkan melalui suatu lembaga yang amanah dan terpercaya. Dalam hal ini misalnya di negara kita ada Badan Amil Zakat Nasional ataupun Lembaga Amil Zakat. Ya, nisab itu kan dari harapan kita sehingga kita menjadi wajib untuk membayar zakat. Jadi tidak semua orang yang memiliki penghasilan kekayaan itu serta-merta memiliki kewajiban zakat. Ada suatu standar tertentu yang namanya nisab yang nanti akan saya jelaskan kemudian sehingga kita menjadi seorang yang disebut wajib membayar zakat. Ya. Jadi zakat is a portion of our wealth is required to be paid when our wealth is fulfilling certain requirements yang disebut or which is called as nisab. I will explain it later. Nah, adapun yang harus kita sadari bersama bahwa ternyata kewajiban zakat ini itu landasannya itu ternyata bukan semata-mata landasan agama, ya. Ternyata di negara kita itu sudah ada hukum positif yang mengaturnya dalam undang-undang. Ya sudah pasti ya kalau landasan secara syariat itu ada ya di Quran dan juga Sunnah, misalnya landasan syariat untuk membayar zakat ini di surat At-Taubah ayat 103 dan juga At-Taubah ayat 60. Tetapi ternyata secara hukum positif di negara kita di Indonesia itu sudah ada juga yang mengatur tentang zakat, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Artinya apa? Ketika kita menjalankan kewajiban ini, kita tidak semata-mata hanya menjalankan kewajiban kita sebagai Muslim, ya, tetapi kita juga menjalankan amanat undang-undang dari negara kita. Ya, jadi insya Allah gitu ya, kalau kita membayar zakat, maka kita menjadi Muslim yang taat dan juga warga negara yang taat. Brother Faisal, in Indonesia, we have the positive regulation in Act number 23 in 2011. So means that when we pay zakat, means that we are trying to be a good Muslim as well as a good citizen. Insya Allah dengan adanya landasan ya, baik itu syariah maupun landasan hukum negara, mudah-mudahan semakin lebih menyadarkan kita bahwa oh memang kalau kita sudah wajib zakat maka kita harus membayarkannya. Selanjutnya ini landasan ya di di dalam Quran. Ini terutama dia landasan pengumpulan ya, ada di surat At-Taubah surat ke-9 ayat 103 ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, jadi di sini kata-kata at-tuhru di sini ya, sokotam tutahhiruhum. Ya, ini menggambarkan bahwa memang zakat itu sesungguhnya akan memberikan kebersihan dan juga kesucian pada harta kita. Kata khudmin di sini, ambillah itu berarti
perintah ya kepada Rasul. Memang Rasul itu kan pada zaman saat itu yang menjadi amil zakat itu Rasul ya di Baitul Mal gitu ya. Dan khudmin di sini perintah ambilah itu adalah perintah untuk amil zakat ya. Jadi kenapa memang sebaiknya memang secara landasannya di dalam Al-Qur'an memang zakat itu ya memang harus dibayarkannya itu melalui lembaga amil zakat yang amanah dan terpercaya. Lalu yang kedua, landasan lain yang ada di dalam Al-Qur'an itu ada di surat At-Taubah ayat 60. Jadi kalau yang 103 ini adalah landasan zakat collection atau pengumpulan zakat, tetapi kalau yang di surat At-Taubah ayat 60 ini merupakan landasan distribusi atau penyaluran dari zakat. Jadi in At-Taubah verse 103, it is regarding the zakat collection, what is regarding the zakat distribution recipients. Jadi dalam surat At-Taubah ayat 60 ini dijelaskan dan disebutkan secara eksplisit siapa saja sih kelompok atau orang-orang yang memang berhak menerima zakat ya. Jadi inilah yang disebut namanya mustahik. Jadi kalau orang yang membayar zakat namanya muzaki, yang berhak menerimanya itu disebut mustahik. Siapa saja dari 8 golongan ini ya? Yang pertama itu adalah fakir. Ya, fakir itu adalah mereka yang tidak memiliki daya dan upaya untuk mencari pekerjaan atau melaksanakan pekerjaan, sehingga mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok kehidupan mereka. Jadi benar-benar orang-orang yang memang secara secara sumber daya dia tidak bisa melakukan suatu aktivitas untuk mencari ma'isyah atau pekerjaan, sehingga kebutuhan mereka pun tidak tercukupi. Fakir is people who don't have any sources in order to do some work, so they don't have any income in order to meet their basic needs. Ya, itu adalah fakir. Lalu yang kedua, miskin itu adalah orang-orang atau kelompok yang mereka itu punya pekerjaan, ya, tetapi ternyata pekerjaan yang mereka lakukan saat ini itu belum mampu untuk mencapai atau memenuhi kebutuhan hidup. Lalu yang ketiga itu adalah amil. Ya, amil itu adalah mereka yang memang tugasnya secara 100% itu adalah untuk mengelola zakat. Ya, jadi bukan yang muncul ketika bulan Ramadan saja gitu ya, tapi memang yang memang sehari-harinya di bulan Januari hingga Desember ya memang kerjaan mereka adalah untuk mengelola zakat itu sendiri. Ya, jadi artinya memang amil ini memang harus orang-orang yang full time gitu ya. Jadi bukan yang part time. Karena apa? Karena tugas amil ini sangat berat ya. Dia menjadi sentral atau menjadi pusat ya, temannya muzaki sekaligus temannya mustahik. Jadi dua ya tugasnya amil itu bagaimana mengumpulkan zakat dan juga bagaimana menyalurkan zakat. Ya. Amil as a central position as muzaki as well as the friends of mustahik. Ya. Lalu yang keempat mu'alaf. Mu'alaf ini adalah mereka yang baru masuk Islam, ya, sehingga memerlukan bantuan untuk menguatkan ketauhidan mereka. Biasanya kalau mu'alaf itu kan kebanyakan suka istilahnya kayak dibuang tanda kutip ya oleh keluarganya, sehingga mereka memiliki akses fasilitas-fasilitas, sehingga untuk menguatkan ketauhidan mereka, akidah mereka, maka mereka berhak untuk menerima dana zakat ini. Lalu selanjutnya adalah hamba sahaya. Hamba sahaya ini adalah budak yang ingin dimerdekakan dirinya, tetapi untuk zaman sekarang beberapa ulama menyatakan golongan ini sudah tidak ada lagi. Ya. Lalu yang keenam gharimin. Gharimin itu adalah mereka yang berutang ya untuk kebutuhan hidup mereka dalam mempertahankan jiwa dan izahnya. Ya, tentu saja gharimin ini adalah orang yang terlilit utang terutama untuk yang kebutuhan pokok. Ya, jadi kalau misalnya utang untuk barang-barang mewah, misalkan mobil yang miliaran, nah itu nggak termasuk kategori gharimin ini gitu ya. Tetapi di beberapa negara yang
relatif penerimaan zakatnya itu banyak. Nah, itu orang-orang yang terlilit utang karena barang mewah kategori-kategorinya. Nah, ini terjadi di negara Brunei Darussalam ya, karena mereka adalah negara kaya ya, tetapi jumlah penduduknya sedikit sehingga asnaf itu sendiri menjadi diperluas maknanya ya oleh para ulama di sana. Lalu selanjutnya adalah fisabilillah. Fisabilillah ini adalah mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad, dan sebagainya. Misalnya contoh para dai yang dia itu berdakwah gitu ya ke medan dakwah sehingga mereka tidak punya waktu untuk mencari maisyah untuk keluarganya. Lalu Ibnu Sabil itu adalah mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah. Ya. Dan untuk jenis zakat, kita ada zakat ya, there are types of zakat. Yang pertama itu adalah zakat fitrah. Zakat fitrah ini merupakan zakat yang biasa kita keluarkan ya setiap bulan Ramadan. Dan ini merupakan kewajiban kita ketika awal bulan Ramadan sampai sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Tetapi sebenarnya yang paling juga memiliki potensi yang lebih banyak dan mungkin ini yang banyak menjadi pertanyaan orang-orang gitu ya, adalah yang kedua, jenis yang kedua, yaitu zakat mal. Zakat mal ini adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, nanti apa saja hartanya akan dibahas, yang secara zat maupun substansi pilihannya itu tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Dan ada persyaratan-persyaratan khusus untuk zakat mal ini. Maka dari itu, izinkan saya untuk membahas lebih lanjut terkait dengan zakat mal ini. Apa sih yang termasuk dari kategori harta atau mal yang memang memiliki kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya? Ini saya mengambil dari undang-undang kita, yaitu Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011 di pasal 4 ayat 1. Ya, jadi apa saja? Yang pertama itu adalah emas, perak, dan logam lainnya. Jadi kalau misalkan kita punya investasi logam mulia, nah itu berarti kita harus hati-hati nih. Apakah nanti logam mulia investasi yang kita miliki itu masuk kategori wajib zakat atau tidak? Ya. Lalu yang kedua adalah uang dan surat berharga lainnya, lalu perniagaan, ini perdagangan ya, lalu juga pertanian, perkebunan dan kehutanan, kemudian peternakan dan perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan dan jasa, serta rikas. Ya, biasanya pendapatan dan jasa itu sering juga disebut dengan zakat penghasilan. Ya, jadi ini artinya pembagian zakat mal atau harta ini sudah sudah menjadi bagian hukum positif di Indonesia gitu ya. Jadi artinya semuanya ini sudah diakui gitu ya. Jadi tidak ada lagi perbedaan-perbedaan. Jadi kita ikuti apa yang memang undang-undang sudah amanatkan gitu ya kepada kita sebagai warga negara Indonesia. Lalu gitu yang pertama adalah kepemilikan penuh ya atau milkul haq ya bahasa Arabnya. Lalu yang kedua adalah harta halal secara substansi dan diperolehnya pun secara halal. Jadi artinya kalau misalnya harta tersebut kita dapatkan dari nauzubillah min dzalik korupsi gitu. Nah, itu kan zakat itu artinya mensucikan. Nah, itu kita nggak bisa dengan harta korupsi dikeluarkan 2,5% misalnya kemudian harta kita menjadi suci, itu tidak boleh. Karena apa? Karena memang yang didapatkan yang secara tidak halal, maka Allah tidak akan menerima zakat tersebut. Lalu yang ketiga itu adalah sifatnya itu berkembang ya dan diproduktifkan. Lalu yang keempat itu adalah mencukupi nisab. Nisab itu adalah standar minimal kekayaan atau pendapatan seseorang sehingga dia menjadi wajib untuk berzakat. Lalu yang kelima adalah bebas dari utang, maksudnya itu adalah sudah kepemilikan penuh itu ya kaitannya. Dan yang terakhir itu adalah mencapai haul untuk emas dan juga barang-barang yang sifatnya investasi, tetapi untuk pendapatan jasa yang sifatnya itu secara reguler kita dapatkan misalnya per bulan atau per 2 minggu sekali, maka itu ditunaikan ketika kita memetik hasilnya atau ketika kita mendapatkan pendapatan tersebut. Itu syarat-syarat harta yang terkena zakat. Lalu apa saja kadarnya ya. Jadi kalau untuk emas dan perdagangan
mempunyai 5 gram emas per tahun. Artinya gini, misalnya kalau kita sudah memiliki nih ya investasi logam mulia, nilainya itu 100 gram, ya artinya ketika kita sudah 1 tahun memiliki, misalnya tahun 2019 bulan Desember saya beli emas totalnya mencapai 100 gram di bulan Desember, itu artinya kan sudah melewati 85 gram nisab ya atau syarat minimal. Artinya nanti ketika bulan Desember 2020 itu saya harus mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dikali 100 gram emas tersebut. Kita misalnya 1 gram itu berapa ya kira-kira 1 gram emas berapa 1 juta ya kita anggap ya. Berarti kalau misalnya nisab emas dan perdagangan itu sekitar 85 juta per tahun ya nilainya. Lalu kalau untuk pendapatan dan jasa, ini ada 3 ininya ya, 3 standar. Ini ada di peraturan dari Ketua Basnas tahun 2020 ya. Jadi standar yang pertama itu adalah 85 gram emas per tahun atau 595 gram perak per tahun setara dengan nilai 524 kg beras setiap kali mendapatkannya. Jadi mungkin kalau misalkan kita yang secara reguler mendapatkan pendapatan, itu mungkin sekitar 6 juta rupiah, itu kita sudah memiliki kewajiban untuk berzakat. Ya. Dan kadarnya itu adalah 2,5%. Jadi gimana cara menghitungnya? Nah, kalau cara menghitungnya nanti akan dijelaskan ya sebentar lagi. Ada kalau di peraturan Badan Amil Zakat Nasional ya tahun lalu tahun 2020 ada namanya istilah pendapatan tidak kena zakat ya. Pendapatan tidak kena zakat itu adalah pendapatan yang dianggap dapat mengurangi kebutuhan kita gitu ya. Nah, ternyata kalau misalnya menurut peraturan Ketua Badan Amil Zakat Nasional rupiah per bulan. Jadi artinya kalau misalkan gimana kalau misalkan kita punya misalnya 10 juta pendapatan per bulan. Artinya bagaimana berapa nilai zakat yang harus dikeluarkan? Berarti 10 juta dikurangi pendapatan tidak kena zakat yaitu 1 juta rupiah, baru sisanya dikali 2,5%. Jadi 9 juta dikali dengan 2,5%. Begitu ya. Ini contohnya ya tadi ya, Pak Adi punya pendapatan 15 juta rupiah per bulan, maka berapa zakat yang harus dikeluarkan? Berarti pendapatan bruto dikurangi dengan pendapatan tidak kena zakat, itu adalah 15 juta dikurangi 1 juta rupiah, akhirnya 14 juta, karena nisab zakat itu sekitar 5.300.000 per bulan, maka kewajiban Pak Adi itu adalah 2,5% dikali 14 juta rupiah itu 350.000. Sedangkan kalau biasanya perdagangan, perniagaan, kalau yang terutama yang skalanya agak cukup lebih besar, biasanya dihitung per tahun. Ya, apakah kalau misalnya pendapatan dari bisnis kita dalam setahun itu sudah mencapai 85 juta ya setelah dikurangi biaya operasional ya yang rutin, maka itu kita wajib mengeluarkan zakatnya jika sudah mencapai minimal 85 juta. Jadi kalau misalnya 1 tahun pendapatan perdagangan kita itu 300 juta, kemudian biaya operasional dalam 1 tahun itu sekitar 50 juta, maka 300 juta dikurangi 50 juta itu hasilnya adalah 250 juta dan berapa zakatnya maka tinggal dikali 2,5% yaitu 6.250.000. Ya. Dan ini adalah hikmah dan tujuan dari zakat. Yang pertama adalah zakat infak sedekah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para mustahik, terutama fakir miskin. Ya, karena memang di antara golongan yang berhak menerima zakat itu adalah fakir dan miskin. Lalu yang kedua adalah zakat infak sedekah juga terkait dengan etos kerja. Misalnya di surat Al-Mu'minun itu dikatakan di ayat yang ketiganya itu adalah orang-orang yang termasuk beriman itu adalah orang-orang yang menjaga dirinya dari perbuatan yang tidak berguna.
ya, dan itu disandingkan dengan orang-orang yang menunaikan zakatnya. Jadi kan berarti orang-orang yang memiliki etos kerja yang waktunya produktif itu adalah biasanya orang-orang juga yang menunaikan zakatnya. Lalu selanjutnya zakat juga terkait dengan etika tadi ya, bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu adalah harta yang memang tidak ada unsur biaya seperti misalnya korupsi, kolusi, nepotisme, suap, dan lain sebagainya. Jadi itu kaitannya dengan etika kerja. Lalu selanjutnya juga terkait dengan aktualisasi potensi dana untuk membangun umat. Coba bayangkan ternyata di beberapa penelitian itu potensi dari zakat itu per tahun mencapai 230 triliun rupiah. Sedangkan kalau lihat kita data Kementerian Keuangan, pemerintah mengeluarkan dana untuk mengentaskan kemiskinan itu sekitar 200 triliun per tahun. Jadi artinya sebenarnya kalau misalnya potensi dana umat ini terrealisasi dengan baik, sebenarnya dapat membantu pemerintah dalam program-program pengentasan kemiskinan. Ya, ini juga selain itu juga mencermin sangat sharing ekonomi. Ya, ternyata memang penelitiannya itu menunjukkan ketika krisis itu ekonomi berbagi itulah yang dapat menjadi solusi dari permasalahan krisis ini. Apalagi Indonesia ini kan terkenal dengan warganya yang dermawan ya. Jadi ini mencerminkan semangat berbagi tersebut. Dan yang terakhir adalah tentu saja sangat berguna ya mengatasi berbagai macam musibah. Makanya salah satu peruntukan ya ketika COVID-19 ini mulai ada di Indonesia tahun lalu ya, bulan Maret 2020, ternyata memang beberapa dana zakat itu dialokasikan untuk membantu korban-korban yang COVID-19 ataupun juga para tenaga kesehatan penyediaan APD ya. Jadi itu juga zakat dapat diperuntukkan untuk korban-korban bencana ya, termasuk ketika tsunami Aceh atau beberapa waktu yang lalu ya ada banjir dan sebagainya. Dan yang ketiga ya, izin mungkin 10 menit lagi saya akan mulai akhirkan diskusi kali ini. Yang poin pentingnya juga adalah mengapa sih harus lewat amil zakat gitu ya. Yang pertama itu adalah karena memang lebih sesuai dengan tuntunan syariah. Tadi yang saya jelaskan ya di At-Taubah 103 katanya adalah khudmin, ambillah. Itu menunjuk kepada amil zakat yang mengambil gitu ya. Jadi memang sebaiknya kalau untuk zakat itu dibayarkan melalui amil zakat ya. Nanti untuk infak sedekah kita bahas di sesi terakhir ya. Lalu yang kedua adalah untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat gitu ya. Biasanya itu akan ada, kalau pengalaman saya itu akan ada reminder gitu ya dari lembaga zakat, kamu belum ini membayar untuk bulan ini gitu ya. Jadi itu kan sebenarnya untuk mengingatkan kita agar kita terus gitu ya membayar kewajiban tersebut. Lalu yang ketiga adalah untuk menjaga perasaan rendah diri dari mustahiknya atau penerima zakat. Coba kalau kita lihat ya, ada beberapa kasus di Indonesia di mana muzaki itu memberikan zakat secara langsung. Jadi mustahik itu dikumpulkan ke rumah mereka, terus akhirnya berdesak-desakan, habis 2 miliar, tetapi ya udah sekali habis, terus sampai ada orang itu kan tidak memanusiakan manusia ya. Seolah mungkin sangat harga dirinya itu tidak terjaga gitu ya. Nah, justru dengan adanya amil zakat ini menjaga perasaan rendah diri atau izahnya, harga diri dari para mustahik ini ya. Dan lain sebagainya, ini bisa dibaca ya nanti insya Allah untuk yang hadir akan saya share slide-nya. Dan nanti minta izin juga kepada yang hadir untuk mengisi presensi ya, nanti akan saya bagikan di sesi yang kedua. Dan apa sih, nih banyak sekali yang bertanya kepada saya bedanya zakat, infak, dan sedekah. Jadi kalau zakat udah jelas ya, itu kewajiban yang memang ketika harta kita itu sudah mencapai suatu standar tertentu, nisab tersebut ya, tadi ya, 85 gram emas per tahun, atau untuk yang setiap kali kita mendapatkannya itu biasanya di
analogikan ke zakat pertanian ya, senilai 524 kg beras ya, atau sekitar mungkin 5.300.000 sampai 6 juta rupiah per bulan gitu ya. Itu ada standar-standar tertentu untuk zakat. Tetapi kalau infak ini ternyata tidak ada batasan ketentuan minimal. Jadi mau pendapatan kita 1 juta, 100 juta, ya 2 juta, atau bahkan 1 miliar, ya itu boleh kan, ya. Jadi perbedaannya itu ya. Kalau untuk infak itu tidak ada batasan minimal, ya. Dan sifatnya juga kalau zakat itu wajib kalau kita sudah memenuhi syarat, tetapi kalau infak itu sifatnya itu sunnah yang sangat direkomendasikan. Artinya ada banyak kebaikan ketika kita menunaikan ibadah infak ini. Dan yang ketiga perbedaannya itu adalah dari sisi penerimanya. Kalau zakat sudah eksplisit hanya 8 golongan yang berhak menerimanya tadi ya di At-Taubah ayat 60 yang saya jelaskan ya, 8 golongan. Tetapi kalau infak itu luas ya, bagi siapa saja bagi siapa saja, dan ada yang diutamakan juga ya, di misalnya di surat ini Al-Baqarah ayat 215 yang utama untuk menerima infak dari kita itu keluarga kita ya, kemudian anak-anak yatim, orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan juga siapapun ya di luar. Dan infak itu selanjutnya yang keempat perbedaannya juga tidak ada batasan minimal. Berapa sih kalau zakat kan ada ya 2,5% kalau untuk yang pendapatan kita dan juga yang harta kita ya, atau misalnya ketika kita dapat harta temuan gitu ya 20%, nah itu ada persentase tertentu. Tetapi kalau infak itu terserah berapa aja sesuai dengan kemampuan dan keikhlasan kita ya. Dan yang kelima, memang kalau zakat itu sebaiknya dibayarkan melalui amil, tetapi kalau infak itu lebih fleksibel. Kita bisa langsung, tapi tentu saja dengan cara-cara yang baik ya. Misalkan ada tetangga kita yang kesusahan, kita bisa lewat dana infak ya. Dan biasanya kalau infak itu kaitannya atau linknya itu adalah kaitannya dengan harta. Tetapi kalau sedekah itu selain harta, luas lagi. Sedekah itu adalah hal-hal yang juga sifatnya imateri. Makanya kenapa dalam hadis ya, senyum itu sedekah, nasihat yang baik itu sedekah, terus kemudian ilmu yang bermanfaat juga sedekah. Ya, jadi kalau sedekah itu sebenarnya sama dengan infak, tetapi yang menjadi hal yang disedekahi itu lebih luas lagi. Kalau infak itu biasanya diasosiasikannya dengan hal-hal yang sifatnya materi, tetapi kalau sedekah itu adalah hal-hal yang sifatnya juga imateri ya, senyuman, lihat baik, pengetahuan yang bermanfaat dan lain sebagainya. Dan biasanya kalau sedekah ini ya kita nggak bisa lewat amil zakat gitu ya, nggak mungkin dong kita mau sedekah senyum terus kita senyum di depan amil zakat, nggak gitu ya. Jadi kalau sedekah itu ya langsung gitu ya oleh kita. Jadi kalau sedekah itu dimensinya jauh lebih besar. Dan yang perlu kita pahami bersama bahwa kalau zakat itu memang kewajiban kita. Artinya kita tidak menunaikan zakat, padahal kita sudah wajib mengeluarkan zakat, maka ada hak orang lain yang tidak tertunaikan. Karena memang dalam secara eksplisitnya dalam Al-Quran itu ya memang harta kita itu ada hak orang lain. Jadi artinya kalau kita tidak mengeluarkannya, itu kita akan berdosa. Ya. Tetapi kalau infak sedekah itu adalah yang sunnah, yang artinya justru menentukan apakah kita dermawan atau tidak. Jadi seseorang sebenarnya dermawan atau tidaknya bukan dilihat dari dia berzakat atau tidak, karena zakat itu ya memang kewajiban, kalau tidak mengerjakan dosa gitu ya. Tetapi kalau infak sedekah yang justru tidak diwajibkan tetapi kita mengeluarkan apa yang kita cintai, maka itulah Allah Subhanahu wa taala sangat memberikan pahalanya dan juga balasan yang luar biasa. Dan terakhir untuk penutup ini saya mengutip ya beberapa ayat, ada 2 ayat
bahwa sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang Yahudi dan Nasrani benar-benar memakan harta dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Ya. Jadi artinya kalau misalkan kita sudah wajib tetapi kita enggan membayar zakat, maka Allah sendiri yang akan memberikan balasannya. Jadi makanya mudah-mudahan setelah ikut kajian ini kita jadi semakin sadar gitu ya, apakah ada harta kita yang sebenarnya sudah wajib dizakati tetapi belum dikeluarkan zakatnya. Dan terakhir adalah ketika Quran surat Al-Munafikun ya. Ketika mereka sudah meninggal gitu ya, mereka sangat siapa aja ya sangat menyesal gitu ya. Kalau misalkan saya dihidupkan kembali, maka aku adalah golongan orang-orang yang bersedekah ya, karena cukup viral ya almarhum Kiai Arifin Ilham ya, ada beberapa manfaat dari sedekah ya, salah satunya dapat menyebabkan kubur kita menjadi lebih lapang ya, terus kemudian tanda diterimanya amal kita ya, dan lain sebagainya. Artinya insya Allah gitu ya, meskipun kita tidak secara langsung menerima manfaatnya, tapi insya Allah gitu ya, kelak di kemudian hari akan ada begitu banyak manfaat dan juga begitu banyak kebahagiaan rasakan kalau kita mau melakukan zakat infak sedekah. Ya, demikian. Terima kasih atas atensinya. Jika ada yang ingin didiskusikan atau yang ingin ditambahkan secara langsung, silahkan unmute ya, unmute mic-nya ataupun di kolom chat. Dan juga nanti akan saya share link untuk presensi, karena nanti yang mengisi presensi insya Allah akan saya share rekaman Zoom ini dan juga slide presentasi. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya langsung, Teh Kori nanya langsung apa harus ini? Boleh silakan. Ya. Boleh Teh Yanti mangga. Langsung ya. Ini Teh kalau boleh. Kalau zakat, misalkan Teh Yanti kan mau merintis usaha nih. Contohnya gini, mau dagang sembako ya. Itu penghasilannya sehari itu sekitar 400.000 sampai 300. Kalau di total itu jumlahnya sebulan itu mencapai 12 jutaan ya. Tapi itu belum dikurangi yang macam-macamnya. Itu bagaimana teknisnya untuk nanti ke depannya untuk mengeluarkan zakat itu? Iya. Soalnya tadi Teh Yanti terlambat. Ada Zoom juga. Jadi tidak menyimak dari awal. Iya. Makasih ya. Iya, Teh Yanti, makasih pertanyaannya. Jadi kalau untuk harian tersebut itu nanti dikalkulasikan 1 bulan tadi ya, benar Teh Yanti. Terus kemudian dikurangi biaya operasionalnya Teh. Misalnya contoh untuk menggaji karyawan atau misalnya ada sewa tempat. Terus kemudian dan hal-hal lain yang memang sifatnya itu adalah cost atau biaya. Nah, kalau misalnya contoh ternyata dihitung-hitung cost atau biayanya itu dalam 1 bulan misalnya mencapai 5 juta, berarti berapa zakatnya? Kurangi dulu 12 juta dikurangi 5 juta, 7 juta. Nah, ternyata 7 juta ini sudah lebih dari nisab zakat. Kan nisab zakat itu sekarang sekitar 5,3 sampai 6 juta ya 1 bulan. Nah, berarti baru dikurangi 7 juta itu dikali 2,5%, maka itulah zakat per bulan. Boleh dibayarkan tiap bulan apa harus 1 bulan? Boleh tiap bulan juga Teh untuk memudahkan. Mudahkan ya. Ya, terima kasih Neng ya. Iya. Iya, sama-sama. Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Kori. Mau tanya Mbak Maya. Iya. Mau tanya Mbak, itu kalau kita punya pendapatan 10 juta ya misalnya, terus selama ini kita itu nggak bunyi zakat gitu Mbak, ada yang ambil memang dari badan amil zakat, tapi kita diambilnya itu bunyinya berupa infak. Infaknya kalau untuk hitungan yang tadi rumusnya Mbak Kori bilang kan hitungannya kalau 10 juta dikurangi PTKZ 1 juta
berarti kan 9 juta. Gitu. Iya. Terus dikalikan 2,5%, berarti kan dapatnya kan 225.000 ya untuk yang dizakatkan. Nah, Iya. selama ini tuh berupa infak tuh. Oh, gitu. 250.000 misalnya gitu. Lah itu apakah harus masih dikeluarkan lagi untuk yang bunyinya itu zakat gitu, atau apa infak tadi Iya. itu sudah mewakili keluarnya itu tadi zakatnya? Kalau boleh tahu itu Mbak Maya yang infak itu oleh ini ya tempat kerja Mbak Maya ya? Enggak. Itu kan apa di kantor kita itu ada kayak BMH, terus ada kotak amal Oh gitu-gitu iya. kan. Nah, Iya. terus kan apa kita Kalau tiap bulannya itu udah diambil gitu. Diambil sama badan-badan itu misalnya 250.000, tapi bunyinya kan infak ya. Kita kan iya, berupa infak, sedekah gitu, bukan bunyi zakat gitu. iya. Nah, Memang itu harus apakah secara Udah termasuk apa belum menurut gitu ya? saya, ya. Jadi kalau menurut saya sebaiknya dipastikan lagi Mbak Maya kepada apa namanya tempat kerja ya. Apakah itu infak di sini maksudnya adalah infak wajib. Infak wajib kan berarti artinya zakat ya. Berarti artinya kalau misalnya Mbak Maya itu memang sudah dianggapnya infak itu adalah infak wajib yang artinya berzakat ya berarti tidak perlu membayar zakat lagi. Tetapi kalau infak di sini adalah tidak ada kata zakatnya berarti masih harus mengeluarkan lagi Mbak Maya. Karena apa? Karena memang kalau zakat itu kan nanti tata cara penyalurannya itu sangat ini ya, sangat ada batasan syariahnya tadi ya di At-Taubah ayat 60 itu ya, hanya ada 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat itu. Tetapi kalau infak khawatirnya nanti pemberdayaannya ataupun penyalurannya itu bukan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Misalnya contoh infaknya karyawan itu ternyata untuk pembangunan masjid di kantor. Sedangkan kalau kantor itu kan yang yang memanfaatkannya itu adalah orang-orang yang bekerja yang notabene-nya bukan mustahik. Jadi itu bukan lagi sebagai sesuai dengan syariah penyalurannya. Jadi maka dari itu sebaiknya dipastikan lagi apakah infak tersebut yang dikutip atau diambil per bulannya oleh lembaga amil zakat itu masuk kategori zakat ataukah hanya infak biasa. Kalau masuk kategori zakat kata amilnya sudah zakat ya berarti ya tidak perlu lagi bayar zakat. Tetapi kalau hanya infak biasa berarti masih ada kewajibannya. Oh gitu Lalu ya. Terima kasih ya, Mbak. begitu. Ya, sama-sama. Mungkin saya bacakan bacakan di kolom chat. Yang Assalamualaikum. pertama dari yes, brother. Thank you for your nice deliberation on zakat, Dr. Kuro. I would like to ask you a question before I leave from your program. In your presentation, we have seen and we all know that there are 8 asnaf for zakat. And in your country, do you have any standard procedure just to like defining who are these under those categories, or how you define these? Do you have this standard procedure that maintaining any institution who would like to uh, categorize them that these are this? Alright. In Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional or National Zakat Board served as the national managers for zakat management in Indonesia. And one of their tasks is to have or to create some standard, including zakat recipients, the definition of zakat recipients. We have what we call as core principle of zakat. Core principle of zakat is actually like some principles which is used in order to measure the performance of amil zakat. And one of the criteria is whether they distribute or disburse the zakat fund according to Sharia.
So there is already the standard, the definition, and also all the criteria needed in the zakat distribution. And also they also have like measurement of the performance of the amil zakat, whether they have already disbursed the zakat fund according to Sharia law. So inshallah from Basnas, the criteria and all of the required documents already there, and they do some socialization, education, promotion to all amil zakat throughout the country. So they have some standardized recommendation in order to perform the distribution of zakat, including the definition of zakat recipients. Hopefully this answers Okay, your question. okay. Thank you very much for your Okay, you're answer. welcome. I'm very happy from Okay, your thank you answer. very much for So, okay. coming very early. I'm just taking Yeah. leave from your program. Okay, So thank you. wish you good Send. luck. Yeah, Assalamualaikum. thank you. Waalaikumsalam warahmatullah. Kita lanjutkan. Jadi tadi beliau tanya ya, apakah ada standar syariah terkait dengan definisi amil zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat. Insya Allah di Basnas sendiri sudah ada ya kategori apa sih yang dimaksud dengan fakir, apa sih yang dimaksud dengan miskin dan lain sebagainya, sehingga insya Allah penyaluran zakat itu sesuai dengan syariah. Lalu dari Ibu Dian Bukhari terkait pendapatan bulanan yang 5,3 juta, apakah gaji pribadi, bagaimana untuk suami istri bekerja? Jadi kalau untuk suami istri bekerja, kalau beberapa literatur yang saya baca digabungkan saja gitu ya. Apakah sudah suami istri itu sudah mencapai nisab atau tidak gitu ya. Jadi agar lebih hati-hati lagi ya. Jadi artinya apa yang didapatkan oleh rumah tangga kita itu ketika sudah mencapai satu level diakumulasikan saja gitu ya terkait dengan jumlah penghasilannya. Begitu Bu Dian. Lalu dari Teh Juwita Putri ya, tanya zakat emas dan zakat penghasilan itu dipisah ya berarti. Misal jika emas belum mencapai nisab, apakah perhitungannya bisa digabung dengan penghasilan? Ya, kalau untuk khusus emas itu dipisah ya. Jadi misalnya termasuk emas yang biasa kita pakai. Makanya kita harus titik gitu ya, apakah emas kita itu sudah melewati nisab atau tidak. Misalnya kita ternyata setelah dihitung-hitung nih punya 200 gram emas ya, yang biasa kita pakai sehari-hari, misalnya contoh berapa ya, 30 gram ya, artinya 200 dikurangi 30 gram itu kan 170, artinya masih melewati nisab yang 1 tahun ya. Jadi artinya kita masih punya kewajiban khusus emas ini ya, untuk dikeluarkan per tahun gitu ya. Misalnya setelah diakumulasikan 200 gram itu misalnya dari Desember ya, Desember ke Desember, maka kita harus mengeluarkan per tahun. Pun dengan investasi logam mulia LM. Nah, itu makanya kita harus dicatat. Jadi makanya saran saya itu baiknya kita menentukan tanggal kepemilikan itu ya, terutama akumulasi ketika emas kita itu sudah melewati nisab. Karena itu ada kewajiban per tahun yang harus dikeluarkan. Jadi kalau misalnya belum mencapai 85 gram ya berarti tidak tidak memiliki kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya. Begitu. Teh Dwi Agri Stefania mau tanya, orang tua karena perhiasan emas yang disimpan oleh orang tuanya, apakah jadi masuk perhitungan zakat yang harus dikeluarkan oleh orang tua? Ini harus dijelaskan ya, harus dipertegas kembali. Misalnya ini emasnya itu ketika sudah dikasihkan itu apakah menjadi miliknya siapa gitu ya. Jadi meskipun masih dipegang oleh orang tua, tapi akadnya ini adalah sudah menjadi milik kita, berarti artinya milkul hak, kepemilikan utuhnya itu ada di tangan kita. Artinya kewajiban untuk membayar zakat emas tersebut ya berarti kita. Kecuali memang belum diberikan gitu ya. Jadi makanya harus ada kejelasan apakah ditaruh di orang tua itu hanya disimpan ataukah memang maksudnya dititipkan ataukah memang belum diberikan gitu ya. Jadi itu harus diperjelas aja Teh Agis kepemilikannya.
Lalu selanjutnya dari Mbak Intan, Assalamualaikum Teh, mau tanya, kalau ada seorang janda tanpa pekerjaan tapi punya 3 anak dewasa, dengan kondisi keuangan anaknya sangat baik, apa janda ini termasuk penerima zakat? Nah, jadi sebenarnya zakat itu yang berhak menerimanya itu adalah orang-orang yang bukan menjadi tanggung jawab si muzaki. Ya, jadi kalau janda ini dia nggak punya penghasilan, berarti masuknya ke kategori misalkan fakir atau miskin ya, yang tidak memiliki penghasilan sehingga belum mencapai sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi anak si janda tersebut yang keuangannya baik itu tidak boleh memberikan zakat kepada ibunya, ya karena apa? Anak tersebut punya kewajiban untuk memberikan kepada ibunya. Jadi di luar dari zakat. Jadi makanya tadi ya di Al-Baqarah 215 bahwa infak terbaik itu adalah infak kepada kedua orang tua, yang artinya di luar dari dana zakat. Makanya zakat itu kan sebenarnya nilainya hanya sedikit ya, hanya 2,5%. Sedangkan kalau infak itu lebih fleksibel dari itu gitu ya. Boleh lebih. Dan zakat itu memang sebaiknya lewat lembaga gitu ya tadi ya, agar potensi umat dan lain sebagainya itu bisa lebih terrealisasi gitu ya. Jadi begitu ya. Jadi kalau misalnya untuk ibunya itu berarti nggak boleh menerima zakat, tetapi infak ya, karena itu kewajiban anaknya untuk birrul walidain kepada kedua orang tuanya. Lalu dari Mbak Irma, Assalamualaikum Teh, mau tanya, kita mengeluarkan zakat penghasilan 2,5% tiap bulan. Lalu juga kita menabung dan investasi. Nah, saat investasi kita tersebut, misal saham mencapai nisab, apakah wajib dikeluarkan zakat atas saham? Iya. Jadi kalau misalnya kita investasi dan sudah 1 tahun, meskipun ketika kita membeli investasi tersebut dengan harta yang sudah kita kita keluarkan zakatnya. Jadi khusus untuk saham investasi, surat-surat berharga yang ketika sudah mencapai nisab 85 gram emas, tetap setiap tahun harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Jadi di sini poin pentingnya adalah di bagian pencatatan ya. Jadi ketika kita punya harta yang harta itu memang kalau saham itu kan berkembang ya. Tadi kan syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu adalah ketika dia bisa berkembang. Saham itu kan kepemilikan kita ya di suatu perusahaan gitu ya, dan oleh perusahaan tersebut uang kita diputar gitu sehingga menghasilkan nanti di setiap tahun ada pembagian dividen. Nah, itu sudah termasuk kategori yang memang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Jadi nanti dilihat tuh misalkan tahun 2019 saham kita nilainya bersama capital itu misalnya sudah lebih dari nilai 85 gram, ya tetap harus dikeluarkan zakatnya per tahun. Nanti tahun 2020 ternyata makin banyak lagi. Nah, berarti ada kewajiban zakat lagi gitu ya. Secara akumulasi ya kita keluarkan lagi. Insya Allah ketika kita mengeluarkan, meskipun seolah-olah itu akan mengurangi jumlah saldo dari saham, tabungan, emas kita, tapi sesungguhnya menurut pandangan Allah itu akan berkembang, bertambah tadi ya. An-nama ya, al-barokatu as-solahu ya, jadi artinya akan dikembangkan lagi untuk kita sendiri ya, dan itu janji Allah dalam surat Ar-Rum ayat 39 ya, bahwa harta yang seolah-olah zakat yang mengurangi harta kita justru akan berkembang di sisi Allah, sedangkan riba ya antitesis dari zakat ya, bunga riba itu seolah-olah meningkatkan harta kita ya, tetapi sesungguhnya di sisi Allah itu justru akan mengurangi. Jadi mau mana yang pilihan yang kita percaya itu yang mana, yang zakat apa yang riba? Tentu saja kalau kita beriman maka kita punya keyakinan tersebut bahwa jangan ragu-ragu mengeluarkan zakat itu, karena itu adalah untuk diri kita sendiri ya, bukan untuk siapapun, bukan untuk penerima, bukan untuk amil, bukan untuk Allah gitu, tapi untuk kita sendiri sebagai si muzaki. Lalu dari Pak Firman izin bertanya, kalau zakat emas yang telah mencapai nisab dan haul, zakatnya setiap tahun. Sudah dijelaskan ya Pak Firman, sama ya. Jadi kalau untuk emas setiap tahun kita hitung apakah sudah lewat dari nisab 85 gram ataukah tidak ya. Lalu dari Ibu atau Bapak ya? Dari Ibu ya, Fajar Anissa, jika benar informasinya jika rumah juga ada zakatnya.
gini, kalau untuk rumah ataupun aset-aset yang kayak tanah ya atau mobil ya, itu kalau misalnya kita produktifkan itu maka ada Wajib. zakatnya. Misalnya Hmm. contoh, ini ada beberapa pendapat, tetapi yang apa ya, yang dari referensi yang saya baca, yang tadi saya jelaskan di awal itu, jadi untuk aset-aset yang tidak bergerak seperti itu ya, seperti rumah atau tanah, itu tergantung dari apakah harta tersebut diproduktifkan atau tidak. Misalnya rumah, kita punya 2 rumah, satu rumah kita sewakan, ya. Kemudian dari sewa tersebut ternyata pendapatan kita 1 tahun itu mencapai lebih dari 85 gram emas gitu ya. Berarti itu baru dikeluarkan zakatnya, wajib. Tetapi kalau misalnya rumahnya itu diam, tidak bergerak, idle, itu berarti tidak ada kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya, ya. Ataupun rumah yang kita pakai, itu tidak ada kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya, tetapi ketika kita mendapatkan penghasilan yang cukup untuk membeli rumah, kita keluarkan zakatnya, nah itu berarti insya Allah harta kita sudah bersih. Jadi kalau untuk aset tuh seperti itu. Pun dengan misalnya contoh mobil. Mobil kita punya 3, 2 lagi kita sewakan nih gitu ya. Ternyata dari disewakan itu ada penghasilan lebih dari nisab. Nah itulah yang wajib dikeluarkan. Tetapi si mobilnya sendiri itu tidak perlu dikeluarkan gitu, karena ketika kita mendapatkan uang ya itulah yang harus dikeluarkan. Jadi prinsipnya itu zakat itu adalah ketika kita mendapatkan penghasilan atau pendapatan, maka itulah yang wajib dikeluarkan. Begitu ya, dan mudah-mudahan menjawab mungkin dari diskusi yang singkat. Oh, ada satu lagi dari Mbak Irma, makasih. Selama ini saya hanya mengeluarkan zakat tahunan untuk LM, sedangkan surat berharga belum. Apakah bisa bayar mulai sekarang atau perlu dihitung mundur sejak kepemilikan surat berharga tersebut? Jadi kalau memang kita masih punya catatan secara jelas, itu sebaiknya yang aman menurut saya sih kita hitung saja gitu ya. Tetapi kalau misalkan catatannya tidak jelas, kita lupa apa semuanya, ya sudah bertaubat sama Allah gitu ya, dan meyakinkan diri kita bahwa berjanji bahwa nanti ke depannya kita mengeluarkan kewajiban zakat tersebut. Kalau misalnya sudah tercatat dengan baik, tahu ada kewajiban, nah sebaiknya sih menurut saya amannya kita keluarkan saja zakatnya sebanyak 2,5%. Dari Teh Agis, berarti harus ada akad dengan si anak. Iya, betul. Jadi kalau bisa kepemilikannya itu diperjelas apakah itu milik orang tua atau sudah milik anaknya. Karena itu nanti kaitannya dengan kewajiban untuk membayar zakat. Karena di jam saya sudah pukul 15:01, nampaknya saya cukupkan ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas segala partisipasinya. Saya sekali lagi link untuk mengisi kajian, mengisi presensi, karena akan saya share slide presensi ini, dan di 5 penanya yang beruntung saya akan diberikan door prize insya Allah. Sebentar ya. Oke, sebentar. Mana ya? Baik, mungkin saya terakhir boleh buka kameranya untuk foto bersama. Sekali lagi saya terima kasih ya ucapkan kepada seluruh peserta. Ada tadi sampai 37 orang yang hadir. Terima kasih. Ada Prof. Anwar Rohim, terima kasih. Prof sudah datang. Dan teman-teman semua, ini ada tante-tante saya, saudara-saudara saya, teman-teman semuanya. Baik, kita foto ya untuk slide 1, 2. Oke, ada 1, 2, 3. Dan slide 1. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga ada hal bermanfaat yang didapat dari ini. Mari sama-sama kita tutup kajian hari ini dengan mengucapkan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Istighfar, alamin. Dan Astagfirullahaladzim. untuk kesempurnaannya sama-sama kita membaca doa kifaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kori. Terima kasih. Terima kasih Mbak Makasih, Mbak Kori. Ya. Barakallah. Teng Kori, makasih ya. Iya, Ya, terima kasih Teh Yanti. iya, sama-sama ya. Tante Enden juga. Mantap pokoknya mah. Iya. Makasih ya udah hadir. Kori mana sih fotonya? Dipanggil. Coba banget sih. Sama siapa? Aku nggak di-mute. Udah, bye-bye. TLI semuanya terima kasih. Aku lupa, aku nggak di ini, Mas. Terima kasih Teh Kori. Iya, sama-sama Teh Yanti, makasih.